Saudara-saudara, selamat pagi, Shalom. Saya bersyukur bisa berada bersama-sama dengan Anda sekalian di sini. Ini kali pertama saya hadir di gereja Anda, gereja yang indah sekali, yang sangat ramah, saya sangat merasa di welcome. Dan saya juga baru pertama kali menginjakkan kaki saya di Banjarmasin. Bapak Ibu Saudara-saudara, perkenalkan saya adalah dosen dari STT Amanat Agung, satu kampus seminari yang ada di Jakarta, kampus yang mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk bisa bekerja dan melayani di berbagai tempat. Nama saya adalah Astri Sinaga. Saya sudah 14 tahun melayani di STT Amanat Agung. Dan tugas saya beberapa hari ini di kota ini adalah memperkenalkan. Karena seminari itu tidak bisa berdiri sendiri. Seminari itu tidak bisa sibuk sendiri. Dia harus memperkenalkan dirinya kepada gereja-gereja dan bekerja sama dengan gereja. Karena selain belajar di kampus, calon-calon hamba Tuhan itu juga belajar dari Anda, Bapak Ibu sekalian, sebagai jemaat. Kami sudah pernah mengirim mahasiswa kami untuk praktek 2 bulan, dia pernah ada di tengah-tengah Anda. Waktu dia pulang, dia mengatakan, seru loh Bu, pelayanan di sana. Jemaatnya baik-baik, setiap hari aku dikasih makan, bisa sampai 4 kali aku dikirim makan, timbanganku naik katanya begitu. Itu saya mengatakan itu artinya mereka cinta kepadamu. Kau belajar bagaimana mengasihi karena kamu sudah dikasih oleh Tuhan, bahkan jemaat mengasihi Tuhan, mengasihi kamu juga. Saudara-saudara, saya membawa salam yang hangat dari Ketua STT Amanat Agung dan seluruh dosen dan seluruh sivitas akademika STT Amanat Agung kepada Anda. Salam hangat. Dan kami berharap sekali bahwa GKKA Banjarmasin ini boleh terus bekerja sama dengan STTAA dalam berbagai hal. Kami sendiri pun juga sangat membuka diri untuk bersama-sama bisa melayani Anda. Dan kami berharap juga Bapak Ibu juga boleh terus menjadi partner yang baik. Tapi untuk bisa mengenal lebih jauh, saya menyediakan satu tayangan video singkat saja supaya Bapak Ibu juga bisa sedikit mengenal apa sebenarnya yang sedang kami kerjakan yang paling terkini gitu saat ini ya. Silakan menyaksikan beberapa saat saja untuk video ini. STT Amanat Agung adalah sekolah teologi yang didirikan oleh Sinode Gereja Kristus Yesus pada tahun 1997, berlokasi di Kompleks Greenfield, Jakarta Barat. Sejak 15 tahun lalu, STT Amanat Agung menempati 2 gedung di Jalan Kedoya Raya nomor 18, Jakarta Barat. Saat ini, STT Amanat Agung adalah anggota dari Perkumpulan Sekolah-Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia atau Perstia dan Asia Theological Association. Dalam perjalanannya, STT Amanat Agung selalu berkomitmen untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas untuk melayani di ladang Tuhan. Di antara begitu banyaknya kegiatan dan program di STT Amanat Agung, beberapa waktu terakhir ini kami berkonsentrasi untuk mengerjakan 3 hal secara intens. Pertama, kaum muda. Sejak tahun 2012, STTAA mendirikan Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda yang aktif melakukan berbagai penelitian seputar pelayanan kaum muda, yang hasilnya didiseminasikan melalui simposium, youth forum, dan juga jurnal pelayanan kaum muda. Kegiatan-kegiatan strategis meliputi Youth Leaders Conference, Christian Youth Camp, mentoring terhadap pelayanan kaum muda di gereja lokal menjadi wadah penting bagi eksplorasi pengembangan pelayanan kaum muda. Untuk memperkuat basis pelayanan kaum muda, mulai tahun 2018, program studi MTH dengan konsentrasi pelayanan kaum muda diadakan. Kedua, sekolah-sekolah teologi di Indonesia. STTAA terbeban menjadi mitra bagi sekolah-sekolah teologi di Indonesia yang bergumul mendapatkan dosen-dosen berkualitas. Untuk itu, kami memberikan beasiswa penuh bagi calon dosen STT-STT lain melalui Center for Faculty Development untuk studi S2 teologi di STTAA dan mendapatkan pengalaman belajar yang khusus dalam persiapannya menjadi seorang dosen teologi. Ketiga, Marketplace Ministry. STTAA terus berupaya menghadirkan teologi di ruang publik yang diwujudkan dengan mendedikasikan satu program studi, yakni program studi Magister Ministry, khusus untuk memperlengkapi kaum awam yang aktif menghidupi panggilan, iman, dan pekerjaannya di marketplace. Bapak
Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda kalau datang ke Jakarta mampirlah ke kampus kami ya. Anda akan melihat di sana tuh seperti Indonesia kecil. Anda akan menemukan mahasiswa dari berbagai daerah. Bisa cari dari Papua ada, dari ujung Aceh, Medan, Lampung, Kalimantan, itu semua ada di sana. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan memanggil banyak kaum muda dengan cara yang aneh, cara yang kreatif, enggak terpikirkan bahwa anak-anak itu meninggalkan keluarganya, meninggalkan daerahnya, mau berlelah-lelah, berjerih payah, diutus oleh jemaatnya untuk belajar mempersiapkan diri jadi hamba Tuhan. Itu sesuatu yang membuat saya semakin mengagumi bagaimana pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kita juga mau belajar bagaimana kita sebagai jemaat juga ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan itu. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau hantarkan hamba-Mu ke tempat ini, bertemu dengan jemaat Tuhan dan kami beribadah bersama. Sesaat lagi kami akan baca firman-Mu, tolong kami supaya pikiran-pikiran yang terbatas ini boleh dimampukan untuk memahaminya. Tolong kami supaya punya kerendahan hati, keterbukaan untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Membiarkan Tuhan sendiri mengkoreksi sekali lagi cara pikir kami, supaya kami boleh mengalami pembaharuan dan kami boleh menjalani hidup kami dengan lebih baik lagi. Tolong hamba-Mu yang punya begitu banyak keterbatasan, tolong dia supaya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan itu diambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara, masih terasa kuat sekali ingatan saya tentang bagaimana saya pertama kali menginjakan kaki saya di kota ini. Ya, di kota Singapura. 28 tahun yang lalu kira-kira. Pertama kali saya datang ke sana untuk studi di seminari. Untuk sekolah teologi pada waktu itu usia saya memang enggak terlalu muda tapi juga enggak terlalu dewasa. Karena orang pada waktu itu kalau sekolah teologi itu memang enggak seperti sekarang lulus SMA langsung pergi. Enggak, saya sudah sekolah dulu, sudah dapat sarjana, baru saya kemudian menyerahkan hidup saya sekolah, saudara. Tapi yang mau saya ceritakan adalah pertama kali saya menginjakan kaki saya di sana, saya bertanya sama Tuhan begini, duh Tuhan ngapain sih susah-susah, mesti sekolah, mau melayani Tuhan saja, jadi hamba Tuhan, mesti sekolah seperti ini, ke kota yang aku nggak ngerti, ini kota nggak punya teman, nggak punya saudara, aku tidak pernah keluar dari rumah orang tuaku, aku tidak pernah ada di luar rumah lebih dari 4 malam ya, kecuali retreat, tapi sekarang aku mesti tinggal 3-4 tahun di sini, aduh kenapa sih susah banget gitu. Lalu saudara-saudara saya melihat orang-orang Singapura yang aduh stiff semua, mukanya rata semua saudara ya, kalau saya mengatakan hai dia diem aja, gitu.
Duh Tuhan, aku gak mau kayak mereka nanti pulang-pulang aku mukaku rata semua, gak punya perasaan dan sebagainya. Aduh gimana ini, kok seperti ini. Saudara, saya sebenarnya waktu itu pertama-tama saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan will I fit in gitu. Aku cocok gak di sini? Bisa gak aku menjalani pembentukan ini gitu. Kenapa aku mesti dibentuk seperti ini? Toh sebelum aku datang ke Singapura aku sudah khotbah kemana-mana. Aku khotbah di mahasiswa, sudah pergi kemana-mana gitu. Tapi kenapa mesti sekolah lagi gitu? Ya, saya degree pertamanya ada di sana gitu. Saudara, saya bertanya begitu, untuk apa aku capek-capek keluar biaya mahal pula gitu ya. Dan saudara tahu bahwa sebelum saya pergi ke Singapura waktu itu, sebulan sebelum saya datang ke Singapura, papi saya meninggal. Saya kecewa sekali, saya pikir, loh gimana sih Tuhan suruh saya sekolah. Tapi sebulan sebelumnya persis papi saya meninggal. Semua orang bertanya pada saya, masih tetap pergi gak Astri? Masih tetap mau jadi hamba Tuhan? Masih mau sekolah teologi? Saya sempat terhenyak, apa iya gimana sih saya mesti meninggalkan keluarga saya dalam keadaan seperti ini. Tapi Tuhan giring saya terus, Dia dorong saya terus pergi. Dan saudara tahu, ternyata yang saya pelajari itu adalah, saya belajar untuk bisa lentur. Belajar jalan cepet, orang Singapura kan jalannya cepet ya saudara ya. Kalau kita kan jalannya gini, tapi orang jalan cepet gitu. Belajar jalan cepet, belajar ngomong cepet, belajar berpikiran cepet, belajar menggunakan waktu dengan efektif dan sebagainya. Tuhan seperti menarik saya begitu jauh. Dia membentuk saya, Dia menghajar saya supaya saya bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang sulit, yang asing. Dan ternyata pelajaran menjadi lentur di dalam hidup ini, itu menjadi pelajaran yang penting buat saya selama saya melayani Tuhan. Setelah dari Singapura saya masuk sekitar 10 tahun saya melayani di jemaat. Oh saudara-saudara, untuk bisa melayani di jemaat engkau tahu sendiri, kita perlu lentur. Menghadapi ratusan kepala, ratusan pikiran, ratusan pendapat, ratusan keinginan. Kita mesti lentur. Itu yang saya selalu katakan kepada mahasiswa saya, ya. Bukan hanya kau pintar khotbah, IP kamu sekian, tapi kalau kau tidak bisa lentur, kamu gak akan bisa melayani dengan efektif. Lentur itu adalah kualitas yang sangat dibutuhkan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi lentur di sini bukan berarti kita tidak berani mengatakan kebenaran. Menjadi lentur tidak berarti kita tidak tegas mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Menjadi lentur itu bukan berarti aku tidak memberitakan Injil, aku menyembunyikannya. Menjadi lentur itu bukan berarti aku lebur di tengah dunia, bukan. Bukan itu. Menjadi lentur itu adalah kerelaan untuk ditarik keluar dari zona nyaman. Untuk bisa melakukan apapun yang Tuhan mau. Wah, itu pelajaran perlu bertahun-tahun saudara untuk menyadari itu. Pasti saudara bisa membayangkan bagaimana saya jatuh bangun. Lentur itu adalah kerelaan untuk ditarik keluar dari kenyamanan pribadi. Untuk apa? Melakukan apapun yang Tuhan mau. Bukan aku. Nah saudara, inilah kualitas yang Paulus miliki. Kelenturan yang seperti itu yang Paulus miliki dan kita mesti belajar. Saudara, Paulus mengatakan di ayat 19 dikatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya apa? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudara, Paulus mau melakukan apa saja. Dia mau ditarik kemana saja. Dia mau melenturkan dirinya secara total. Bahkan dia memberikan dirinya sebagai budak bagi semua orang. Mahasiswa kami kalau praktek setahun atau praktek 6 bulan atau praktek 2 bulan, dia gak bisa. Aku mau di Jakarta aja dong Bu, gak bisa. Semakin dia minta, semakin gak kita kasih. Karena mereka mesti belajar lentur. Jadi mereka akan bertanya-tanya, aku dikirim kemana ya? Pas ngeliat daftarnya, wow aku dikirim ke Makassar. Wow, aku dikirim ke sini. Ada yang mengatakan begini, wow aku dikirimnya ke Greenfield. Oh deket banget ya. Tapi dia punya tantangannya sendiri saudara, biarpun cuma berapa kilometer dari kampus. Dia diajar untuk tidak memilih untuk dirinya sendiri. Karena kami sedang mengajarkan lentur, ditarik untuk kemana saja. Karena yang dia pelajari adalah bagaimana mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan Paulus menunjukkan itu kepada kita. Dia memberikan dirinya secara total. Dia memberikan dirinya menjadi apa saja bagi orang lain. Bahkan sebagai budak sekalipun untuk semua orang. Untuk apa?
Apa yang ingin Paulus capai dengan menjadi apa saja itu, bahkan jadi budak. Nah, ini kalimat yang muncul berkali-kali, saudara. Supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Supaya aku dapat memenangkan mereka. Supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Nah, inilah yang menjadi tujuan Paulus. Dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, Paulus kemudian menjelaskan bagaimana dia melakukan itu. Ya, bagaimana dia melakukan itu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melepaskan kebebasannya. Jadi kalau orang masih mempertahankan hak dan kebebasannya, gak mungkin dia bisa lentur. Gak mungkin dia bisa ditarik. Dia akan tarik juga karena dia akan memegang erat kebebasan dan haknya. Jadi mungkin ini yang perlu kita pelajari. Bagaimana Paulus melakukan hal itu sampai dia bisa menjadi everything. Mau apa saja, aku bisa lakukan apa saja hanya demi supaya Injil diberitakan. Ini yang pertama, saudara, dia melepaskan kebebasan. Walaupun dia tahu bahwa kebebasan itu adalah haknya. Saudara, dia tahu persis bahwa di dalam Kristus enggak ada lagi apapun yang mengungkung dirinya. Di dalam Kristus dia sudah memperoleh kebebasan, merdeka di dalam Kristus. Tapi sekarang di sini dia bicara tentang kerelaan dia menggunakan kebebasan untuk memilih menjadi budak. Ini paradoks. Menggunakan kebebasan untuk memilih jadi budak. Menjadi budak berarti ada kungkungan, ada ikatan, ada komitmen, ada penyerahan diri, ada bakti yang diberikan, saudara. Itu adalah menjadi budak. Budak tidak punya keinginan untuk dirinya sendiri. Budak akan mencari apa yang menjadi keinginan tuannya. Dia memilih untuk menjadi segalanya bagi orang lain. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa melepaskan kebebasannya untuk melepaskan haknya, saudara? Paulus adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dia bukan cuma mencintai Tuhan, dia mencintai jemaat Tuhan. Saya selalu katakan kepada mahasiswa, hal yang paling membuat kamu bisa bertahan dalam sebuah jemaat, bukan karena kamu populer, bukan karena khotbahmu bagus, bukan karena pengajarmu hebat, tapi kalau kau mencintai Tuhan dan mencintai jemaat Tuhan, kau akan melayani dengan sungguh-sungguh. Kadang-kala saya tidak bisa bicara banyak ya kalau ada hamba-hamba Tuhan atau mahasiswa saya ya, alumni-alumni di sekolah kami yang suka datang ke kantor cerita. Karena kami masih punya hubungan yang sangat erat sekali ya. Kami adalah tempat di mana mereka cerita. Seringkali mereka mengatakan, aduh Bu, berat sekali rasanya, saya rasanya mau pergi dari situ. Saya cuma bilang, aku tidak bisa mengurangi beban hidupmu. Aku tidak bisa mengurangi rasa kecewamu dan rasa sakitmu, saya bilang begitu. Ya, kadang-kadang kita suka nggak tahu pergumulan hamba Tuhan ya. Kita seringkali melihat mereka baik-baik saja, padahal mereka seringkali juga tidak baik-baik saja. Saya cuma bilang gini sama mahasiswa saya itu atau alumni saya itu. Saya bilang begini, yang penting kamu harus ingat, kalau kamu mencintai Tuhan, maka kamu akan sanggup mencintai jemaatnya. Kalau kau mencintai jemaatnya, maka kau akan sanggup menanggung apapun kesusahan di dalam pelayananmu. Paulus orang yang begitu mencintai Tuhan. Begitu mencintai Tuhan dan mencintai jemaat Tuhan. Maka dia mengatakan bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Ini adalah totalitas hidup dari Paulus. Yang dia baktikan, dia berikan, dia serahkan untuk apa? Supaya orang boleh mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini tujuan yang sangat besar sekali. Ini tujuan yang sangat besar. Paulus mau melepaskan apa saja yang menjadi haknya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya saudara, dia mengatakan dia melepaskan apa yang menjadi haknya sebagai rasul saudara. Di ayat 15 dia mengatakan begini, aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Dia tahu sebagai rasul, dia berhak mendapatkan pemeliharaan dari jemaat. Dia berhak. Itu Alkitabiah, mendapatkan pemeliharaan dari jemaat. Tapi dia mengatakan, aku tidak pernah menggunakan hak-hak itu. Artinya dia tidak menuntut. Dia tidak hitung-hitungan. Dia tidak membuat itu sebagai alibi bahwa engkau harus melayani aku. Tidak. Dia tidak menghitung-hitung seperti itu. Hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat penghidupan, dia tidak pernah ada dalam perhitungan dia. Karena dia memberikan hidupnya secara total
hanya untuk Tuhan. Bahkan saudara, bukan hanya soal penghidupan dan materi saudara. Bahkan yang dilepaskan itu juga adalah hal-hal yang bersifat identitas dirinya. Hal-hal yang bersifat harkat dirinya, martabat, harga diri dan sebagainya. Itu pun dia tidak pertahankan sedemikian rupa. Cara hidup kenyamanannya itu tidak dia pertahankan. Dia rela lepaskan itu. Makanya dia bilang gini, sungguh pun aku bebas katanya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Yang pertama dia bilang begini, bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi katanya. Saudara, kepada orang Yahudi, dia tidak datang dengan kesombongan. Dia tidak mengkritik-kritik ritualnya orang-orang Yahudi yang seringkali tidak masuk akal. Dia tidak mengatakan kepada orang Yahudi, hei ritualmu tuh gak ada gunanya, engkau sudah merdeka di dalam Kristus, ngapain kamu bikin ritual-ritual seperti itu. Dia gak pernah bilang begitu. Dia gak mengatakan, hei kita tidak lagi hidup di bawah hukum Musa, tahu? Ngapain kamu bikin, dia gak bilang begitu. Dia tidak memandang rendah tradisi yang masih dipegang oleh saudara-saudaranya orang Yahudi itu. Dia tidak pandang rendah, dia appreciate, dia menghargai bagaimana usaha seseorang untuk ingin memahami Allah dalam hidup mereka. Dia membiarkan dirinya juga saudara, bahkan dia membiarkan dirinya juga melakukan sebagian dari tradisi-tradisi itu. Demi supaya apa? Supaya itu menjadi pintu masuk dia bisa diterima dan mendekatkan dirinya. Supaya apa? Supaya Injil bisa diberitakan. Saya kasih contoh satu dari Alkitab juga. Suatu hari dia bertemu dengan Timotius. Timotius itu kemudian menjadi muridnya. Timotius yang masih muda itu bertumbuh di bawah bimbingannya Paulus. Tapi Timotius ini lahir dari pernikahan campur antara Yahudi dan Yunani. Jadi ibunya adalah orang Yahudi, bapaknya adalah orang non-Yahudi. Tapi nampaknya dia dibesarkan oleh ibunya dan neneknya yang orang Yahudi. Jadi Paulus ingin Timotius ini mengabarkan Injil bersama-sama dengan dia. Paulus melihat potensi yang besar di dalam diri Timotius. Tapi karena dia ini adalah anak dari pernikahan campuran, orang Yahudi bisa saja melihat Timotius itu gak murni gitu, karena kamu keturunan gitu. Orang yang hidup di luar hukum Taurat gitu. Apa yang Paulus lakukan saudara? Paulus minta supaya Timotius diberlakukan ritual sunat. Ini menarik. Paulus memerintahkan supaya Timotius disunat, mengapa? Supaya dia dapat memenangkan orang Yahudi. Apakah Timotius butuh disunat supaya dia diselamatkan? Enggak. Dia tahu keselamatan itu bukan karena orang disunat seperti orang Yahudi katakan. Dia gak perlu disunat. Itu gak menambah apapun di dalam keselamatannya. Dia disunat sebagai jalan masuk untuk dia bisa mendekatkan dirinya kepada orang Yahudi. Supaya dia bisa efektif kepada orang Yahudi. Sehingga dia bisa mengabarkan Injil. Tapi sunatnya itu tidak memengaruhi keselamatannya di dalam Kristus. Dia sudah di dalam Kristus. Dia tidak butuh yang lain-lainnya. Hanya di dalam Kristus keselamatan itu dia dapatkan. Saudara, kita lihat Paulus mengakomodasi atau mengakomodir orang-orang Yahudi ini. Ya, bukan hanya orang Yahudi tapi juga orang non-Yahudi saudara. Orang non-Yahudi dia bilang begini, bagi orang-orang yang hidup di luar hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka. Aku menjadi seperti mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah orang non-Yahudi, tadi kepada orang Yahudi ya, sekarang di tengah-tengah orang non-Yahudi, Paulus juga rela untuk melakukan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang non-Yahudi. Ya, hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi pun dia rela lakukan gitu. Contoh saudara, contoh begini. Di Antioch ya, kisah ini di Antioch, di kota Antioch dalam Galatia pasal 2. Ya, di sana kita melihat sebuah kisah bagaimana Paulus makan dengan cara orang non-Yahudi. Dia makan bersama-sama dengan mereka. Ya, makan itu
menunjukkan bahwa kita dekat. Makanya dari kemarin saya makan terus itu ya, menunjukkan saya dekat sama hamba Tuhan di sini, makan terus. Di sana juga waktu itu begitu saudara, orang non Yahudi ataupun juga orang Yahudi makan itu menunjukkan egaliter, menunjukkan kebersamaan gitu. Jadi kalau Paulus makan dengan orang non Yahudi, orang Yahudi akan mengatakan, ngapain kamu makan sama-sama mereka? Persis ketika dulu Tuhan Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan, ngapain kamu makan dengan orang berdosa? Itu menunjukkan bahwa kamu sama dia. Di sini Paulus tuh bukan cuma makan bersama satu meja, tapi dia juga makan dengan cara orang non-Yahudi makan. Jadi ketika dia diundang makan, orang Yunani ini memberikan makanan-makanan tertentu yang sebenarnya orang Yahudi itu gak boleh makan. Haram buat orang Yahudi memakannya. Tetapi Paulus makan. Kenapa Paulus makan juga? Demi dia dapat mendekatkan diri kepada orang-orang ini. Demi dia bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang ini. Karena dia pun tahu bahwa dengan makan gak berkurang juga keselamatannya. Dengan memakan makanan yang sebenarnya dilarang oleh orang Yahudi, itu tidak membuat keselamatannya runtuh. Tapi dengan makan bersama, dia punya kesempatan untuk mengabarkan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Paulus ini sedang mengajarkan kita menjadi bunglon? Bunglon, binatang yang bisa berubah warna. Waktu nempel di daun dia menjadi hijau. Nempel di batangnya dia bisa menjadi coklat. Nempel di batu dia menjadi mirip seperti batu. Apakah Paulus sedang mengajarkan kita seperti itu? Berganti-ganti sehingga tidak jelas warnanya. Tidak jelas iman Kristennya. Saya yakin Paulus tidak bermaksud demikian. Dalam seluruh suratnya dia memperlihatkan konsistensi hidupnya yang hanya diberikan di bawah satu kuasa, yaitu Kristus. Enggak pernah di luar itu. Dia selalu konsisten. Dalam seluruh hidupnya dia memperlihatkan bahwa dia menyerahkan hidupnya pada satu pribadi, yaitu Kristus. Dia tidak akan mengkhianati iman percayanya. Dia bukan sedang menjadi orang yang mencari penerimaan supaya terkenal, supaya diterima, supaya populer. Seperti yang banyak dilakukan orang pada zaman ini. Menjadi hamba Tuhan supaya populer. Followernya banyak, Instagramnya ribuan orang mengikuti. Supaya populer, saya yakin Paulus enggak seperti itu. Ya, menghalalkan berbagai cara hanya supaya bisa menjadi populer. Tidak. Jelas sekali dia mau menegaskan di sini. Dan dia mau mengatakan pada kita sekarang ini juga. Bahwa dia melakukan itu hanya supaya Kristus diberitakan, Injil diberitakan. Tapi kita juga mesti memperhatikan makanya saudara-saudara. Dia gak pernah bilang begini. Dia gak pernah mengatakan begini. Bagi para penipu, aku menjadi mirip seperti penipu. Gak pernah kan? Gak pernah. Bagi para penjahat, aku menjadi seperti penjahat. Bagi pencuri, aku menjadi seperti pencuri. Enggak. Dia gak bilang begitu saudara. Tentu ada hal-hal di dalam hidup kita yang memang secara tegas kita bilang nggak bisa, nggak boleh, tidak boleh dilakukan. Karena kalau kita lakukan itu jelas-jelas bertentangan dengan Kristus. Tentu Paulus tidak masuk ke kuil orang yang Yunani lalu menyembah dewa-dewa mereka. Tidak, Paulus tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan apa yang bertentangan dengan Kristus. Yang dia lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat tradisi. Turun-temurun dilakukan oleh orang-orang. Bahkan mungkin orang-orang itu juga sudah gak jelas lagi nih gunanya untuk apa gitu. Tapi mereka memeliharanya. Yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan keselamatan. Dan itu betul-betul dia amati, dia pilih dengan baik dan bertanggung jawab. Paulus melakukan itu supaya dia mendapatkan kesempatan untuk mengabarkan Injil. Yang Paulus lakukan di sini saudara, memang bukan lagi hukum Taurat. Ini bukan hukum yang lain katanya. Tapi yang sedang dia lakukan ini, yaitu bagaimana dia mau menjadi apa saja bagi semua orang. Bagi orang Yahudi, bagi orang non-Yahudi. Yang dia sedang lakukan, itu adalah hukum kasih Kristus. Kasih Kristus yang mendorong itu semua. Dan teladan itu diberikan oleh Kristus sendiri kan. Karena kasihnya dia turun ke dunia ini.
Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai yang ilahi dan memegang kuasa yang begitu besar. Dia tidak mempertahankan keberadaan dirinya, bahkan dia memilih untuk menjadi seorang hamba, melepaskan. Oh saudara, ini kita paling susah melepaskan. Hari ini kita mau belajar apa yang bisa kita lepaskan supaya kita bisa melayani Tuhan. Saudara, yang Paulus sedang lakukan adalah kasih Kristus mendorong dia untuk bisa melakukan apa saja. Kasih Kristus mendorong dia, memotivasi dia supaya dia bisa memberitakan Injil. Maka benarlah apa kata N.T. Wright, ya, seorang teolog mengatakan begini. Being a Jew was no longer Paul's basic identity. Artinya sebagai Yahudi itu bukan lagi identitas yang mendasar pada diri Paulus. Bukan identitas itu yang kuat dan mendrive hidupnya. Bukan. For that is no longer who he was at the deepest level. Bukan sebagai Yahudi lagi identitas yang paling kuat. Dia bukannya menolak, aku bukan orang Yahudi, enggak. Tapi bukan itu yang paling mendasar di dalam hidupnya. Apa yang paling mendasar? Identitas dia sebagai pengikut Kristus. Itu lebih kuat. Saya suka kagum sama orang-orang yang bisa pergi ke suku-suku lain. Enggak lagi memandang ini suku apa, itu suku apa. Karena bagi orang-orang seperti ini, identitas yang paling mendasar itu adalah aku adalah pengikut Kristus. Sehingga dia bisa pergi kemana saja Tuhan mau diutus. Itu identitas yang paling mendasar, yang paling kuat, yang mendrive seluruh hidupnya. Bahwa aku adalah pengikut Kristus. Aku sudah diselamatkan oleh Kristus. Bukan identitas-identitas yang diberikan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita tuh kan memberikan kita identitas kan. Oh aku ini golongan ini. Aku adalah ekonominya kelas begini. Itu masyarakat yang memberikan kepada kita kelas-kelas, judul-judul, label-label. Tapi sesungguhnya bukan itu. Yang paling mendasar dalam hidup kita adalah engkau dan saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi brothers and sisters, kita bisa menjadi jemaatnya Tuhan. Itu adalah identitas yang paling mendasar. Lebih mendasar daripada diri kita sebagai suku suku itu. Tidak meniadakan kita suku apa. Tetapi kita mesti ingat sekali ketika Kristus menyelamatkan kita. Itu menjadi identitas yang sangat kuat sekali. Makanya dia bisa mengatakan saudara-saudara, bagi orang yang lemah katanya. Aku menjadi seperti orang yang lemah. Ya. Jadi dia bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan hanya kepada orang non-Yahudi. Tapi dia juga bagi orang yang lemah. Aku menjadi seperti orang yang lemah. Siapa ini orang lemah? Mereka adalah orang Kristen yang masih baru. Yang imannya bisa dikatakan belum sungguh-sungguh. Mungkin masih bayi. Mereka yang belum betul-betul mengerti apa arti kebebasan. Jadi waktu sudah menjadi Kristen masih tetap dikungkung oleh adat istiadat yang lain. Masih takut. Saya dulu waktu saya melayani di Singapura. Saya punya banyak anak-anak yang di kotanya di Indonesia itu orang tuanya non-Kristen. Dan dia mengenal Kristus waktu di Singapura. Tapi dia tidak berani mengatakan kepada orang tuanya, aku sudah kenal Kristus, aku sudah ke gereja. Jadi ke gereja sembunyi-sembunyi. Jadi mereka kadang-kadang males kalau pulang ke Indonesia. Kenapa? Aku kalau pulang ke Indonesia ntar gerejanya kemana kak? Gak bisa ke gereja. Nah orang tua melarang ke gereja. Apakah saya memaksa mereka? Gak bisa. Identitas kamu tuh kan anak Tuhan. Kamu harus berani katakan bahwa kamu orang Kristen. Saya gak bisa mengatakan begitu. Karena keberaniannya masih di situ. Keberaniannya masih di situ. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang masih lemah. Makanya Paulus ingin mengatakan, aku buat mereka, aku harus memikirkan apa yang terjadi pada mereka. Artinya gini, waktu Paulus mau berbicara, mau bersikap, dia selalu memikirkan bahwa ada orang-orang yang lemah di sekitar dia. Baik itu orang-orang Yunani yang menjadi Kristen, ataupun orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Petobat-petobat baru. Dia mesti pikirkan baik-baik, jangan sampai kalau aku melakukan sesuatu, orang-orang ini menjadi jatuh. Orang-orang ini menjadi lemah imannya, menjadi goncang imannya. Banyak anak-anak muda di sekitar kita yang melihat kita sebagai orang dewasa. Kadang-kadang kita nggak pikir bahwa apa yang kita katakan itu memengaruhi mereka. Sehingga mereka mengatakan,
om itu juga ngomongnya begitu. Ibu itu juga begitu. Karena mereka goncang melihat keteladanan kita yang tidak pernah memikirkan bahwa di sekeliling kita ada anak-anak muda yang masih bayi, orang-orang Kristen yang masih mula. Sekarang Paulus mengatakan, ketika aku bersama mereka, aku mirip dengan mereka. Artinya Paulus menyesuaikan diri dengan mereka. Paulus menjadi sensitif dengan apa yang mereka butuhkan. Bahwa mereka memang gampang goyah, mereka gampang terombang-ambing. Tapi ketika Paulus bersama-sama dengan mereka, Paulus memikirkan setiap langkah, setiap kata, setiap tindakan. Supaya itu tidak membuat mereka bingung. Satu contoh lagi saudara ya. Contoh lagi. Itu ada di Kisah Rasul pasal 21. Di sana dikatakan bahwa Paulus ke Yerusalem. Waktu Paulus ke Yerusalem, Paulus bertemu dengan Yakobus. Yakobus adalah pemimpin gereja di Yerusalem. Yakobus bilang kepada Paulus, Paulus, lihat nih, ribuan orang Yahudi sudah bertobat, menerima Injil Kristus. Tapi mereka mendengar bahwa kamu nih mengajarkan kepada orang-orang Yahudi di luar sana untuk tidak melakukan lagi hukum Musa. Kamu nih ngajarin orang Yahudi bahwa mereka gak perlu lagi disunat. Mereka gak perlu lagi mengikuti adat istiadat. Mereka gak perlu lagi mengikuti hukum Musa. Kamu tuh ngajarinnya begitu. Ini kata Yakobus nih saudara. Ya, pimpinannya gitu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Tapi kalau Bapak Ibu baca di pasal 21 itu saya belajar sikap Paulus pada waktu itu. Dia diem loh saudara. Dia gak bantah. Dia bukan membenarkan perkataan Yakobus. Karena dia tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, dia tidak pernah mengajarkan. Tapi yang menarik adalah dia diem. Lalu Yakobus bilang begini, sekarang gimana nih? Kamu ada di sini. Orang-orang itu semua berpikir bahwa kamu mengajarkan orang Yahudi gak perlu lagi adat istiadat. Gimana nih katanya begitu. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Paulus kemudian rela memberi dirinya untuk mengikuti sebuah prosesi adat. Bukan karena dia percaya sama adat itu. Tapi karena supaya dia bisa memenangkan orang-orang lemah ini. Jadi sebagai orang pada waktu itu kalau memberikan persembahan kepada Allah, dia harus mentahirkan dirinya. Jadi ada proses upacara ditahirkan dirinya. Nah Paulus menerima prosesi itu. Dia menerima itu bersama-sama dengan ada orang-orang lain juga yang ingin memberikan persembahan dan harus ditahirkan. Saudara, apakah Paulus membutuhkan pentahiran seperti itu? Tidak perlu. Mau memberikan persembahan kepada Allah, dia gak perlu ditahirkan. Dia adalah anak Tuhan, dia bisa memberikan persembahan itu kepada Allah. Tapi untuk dia bisa memikirkan orang-orang yang lemah ini, dia membiarkan dirinya di hadapan imam ditahirkan saudara. Dimurnikan melalui proses kayak dibersihkan gitu. Walaupun itu tidak ada gunanya kepada keselamatan dia, kepada kekudusannya, nggak ada artinya. Tapi dia biarkan itu demi orang-orang yang lemah ini. Paulus rela terlihat lemah, terlihat tidak sempurna, sampai-sampai harus membutuhkan ritual pentahiran. Dia mengakomodir orang-orang yang lemah ini, bukan semata-mata untuk menyenangkan hati mereka, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Supaya Injil bisa diberitakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan saya pagi ini adalah, apakah yang saya rela lepaskan supaya saya dapat memberitakan Injil? Apakah yang saya rela lepaskan supaya saya bisa mengambil bagian juga, berbagian di dalam menjalankan misi Allah di tengah dunia ini? Pasti harus ada yang dilepaskan, ya. Harus ada yang dilepaskan. Mungkin mudah buat kita memberi harta, materi. Melepaskan materi itu mungkin lebih mudah. Karena materi kita banyak, kita lepaskan bisa. Tapi kita rela gak melepaskan kebebasan? Diikat dalam sebuah komitmen, kepengurusan kah, apapun lah itu. Bisa gak kita rela melepaskan kebebasan? Rela gak kita melepaskan hak-hak? Aku berhak sebenarnya menerima ini, tapi gak apa-apa. Aku tidak ambil. Rela gak kita melepaskan hak-hak? Hal-hal yang selama ini dilakukan, yang tidak pernah kita lakukan misalnya.
Sesuatu yang mungkin susah kita lakukan. Sesuatu yang berat kita lakukan. Tapi kita lakukan juga demi mendengarkan Injil. Saya rela melakukannya. Saudara, adakah kita memiliki hati seperti Paulus yang selalu rindu orang lain mendengarkan Injil. Sehingga apapun mau kulepaskan, apapun mau kuberikan, demi Injil diberitakan. Ini pertanyaan penting, kita mesti tanya baik-baik. Aku rela gak melepaskan kenyamananku? Saudara, kalau kita masih memikirkan kenyamanan kita, gak mungkin orang bisa melayani. Ketika kenyamanan diri masih nomor satu, itu kita gak mungkin melayani. Saya pernah melihat sebuah percobaan atau social eksperimen. Ya, ini beberapa tahun yang lalu. Untuk menunjukkan sebuah kondisi. Jadi ditaruhlah 2 orang artis, ya, aktor. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya, di tengah-tengah taman yang ramai sekali di hari libur. Ya, laki-laki ini memainkan perannya sebagai suami sama istrinya. Lalu saudara, social eksperimen ini untuk melihat sejauh mana orang berani untuk terlibat di dalam kesusahan hidup orang lain. Lalu di pagi itu si yang laki-laki mulailah marah-marahin yang perempuan. Jadi mereka berperan seakan-akan ini suami istri yang lagi berantem. Ya, yang perempuan dimarah-marahin, dimaki-maki gitu. Kadang-kala didorong ya pundaknya, kepalanya. Orang ramai di taman itu, ada yang olahraga, ada yang jalan-jalan gitu. Nah, saudara, itu digambarkan ya di dalam film itu. Ada yang ngeliat terus pergi saja gitu. Ada yang nunggu sebentar malah nonton gitu ya, lagi pergi lagi gitu. Ada yang mencoba, jangan begitulah gitu. Lalu yang laki-laki karena badannya besar mengatakan begini, apa? Ini urusan saya, ini istri saya sesuka-suka hati saya mau ngapain juga. Akhirnya dia pergi. Saudara, 2 jam gak ada orang yang menolong perempuan ini. Setelah itu dalam eksperimen itu ya, setelah itu mereka menceritakanlah bagaimana perasaan si perempuan ini dia merasakan gini, sedih sekali ya, 2 jam saya dimarah-marahin sama dia nih, dan gak ada orang yang menolong saya. Setelah 2 jam saudara, ada seorang perempuan, seorang ibu, dia ambil tasnya, dia pukul, kamu jangan begitu ya sama istrinya, katanya begitu. Bahkan si ibu ini berdiri di antara istri dan suami dia begini, apa kamu, gak boleh begitu. Suaminya yang galak, yang besar itu malah lebih galak lagi dan sebagainya. Tapi si ibu ini berani dia. Apa? Lawan saya. Masa kamu begitu sama perempuan? Kamu tidak boleh begitu dan sebagainya. Dari 2 jam itu hanya 1 perempuan yang berani stand up membela orang ini. Membela perempuan ini. Saudara, di dalam social eksperimen ini kemudian yang membuatnya melakukan analisis, ya, kajian. Satu yang ditemukan adalah begini, ketika ditanya kenapa kamu kok berani berdiri di antara perempuan sama laki-laki ini dan membela si perempuan ini. Dia mengatakan gini, aku juga serem sih ngelihat suaminya gede, tinggi, aku takut aku dipukul. Tapi pada saat itu aku sudah tidak memikirkan diriku lagi. Aku tidak memikirkan diriku lagi. Saya belajar gini, orang kalau masih mikirin diri, gak mungkin mau terlibat di dalam hidup orang lain. Orang kalau masih memikirkan kenyamanannya sendiri, gak mungkin dia bisa melayani. Orang kalau masih mikirin dirinya sendiri, gak mungkin bisa ditarik lentur untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu kayak kanebo kering, saudara, gak bisa ditarik lagi, kering. Tapi orang yang sudah tidak memikirkan dirinya lagi dan melihat bagaimana Kristus menjadi pusat hidupnya, maka dia akan mudah untuk ditarik sejauh-jauhnya. Saudara, apa yang bisa Anda lepaskan? Apa yang bisa Anda berikan di dalam rangka saudara ingin Injil diberitakan? Harta, waktu, atau mungkin anak. Pernah gak memikirkan memberikan anak yang terbaik untuk menjadi hamba Tuhan? Suatu hari ada seorang ibu nelpon saya, Astri, saya dapat nomormu dari seseorang, saya mau cerita. Oke Bu, bagaimana, ada apa? Saya gak kenal dia siapa. Gini loh Astri, ini anakku sebentar lagi mau wisuda dari UI, MIPA, IP-nya tinggi. Aku berharap dia menjadi seorang ilmuwan, aku berharap dia bisa bekerja di perusahaan internasional dan sebagainya.
Tadi malam dia mengatakan, Mami aku mau menjadi staf full time perkantas. Aku ingin melayani Tuhan penuh waktu, katanya gitu. Aku gak akan kerja seperti yang Mami pikirkan, aku mau menjadi staf full time di perkantas, melayani Tuhan bagi anak muda. Gimana nih Astrid? Saya juga gak ngerti sih kenapa dia telepon saya ya. Padahal saya bukan orang perkantas. Gimana nih Astrid? Lalu saya menjelaskan kepada ibu ini, apa artinya panggilan. Bahwa panggilan itu juga diberikan kepada anak-anak muda. Ketika Tuhan memanggil, gak ada yang bisa menghalanginya gitu. Itu panggilan dan itu adalah hidup yang berarti buat dia. Itu sama berharganya dengan kalau orang jadi dokter Kristen yang betul-betul menjadi dokter gitu. Saudara, panjang sekali saya menjelaskan kepada ibu itu. Sampai di ujung ibu itu masih sebenarnya tidak terlalu menerima. Aduh, aku gak bisa kepikiran lah, kok bisa begitu sih anak-anak sekarang. Ya, susah-susah aku menyekolahkan dia, ujung-ujungnya hanya mau melayani, katanya gitu. 3 minggu kemudian, kami di kampus ada acara. Ya, acara simposium untuk anak muda. Datanglah seorang depan saya, Kak Astri, terima kasih ya. Terima kasih apa? Ya Kak Astri sudah ngomong sama mami saya. Ngomong sama mami saya, sehingga mami saya akhirnya merelakan saya untuk tidak bekerja di dunia bisnis dan sebagainya. Dan sekarang aku sudah menjadi seorang full time worker, full time staff di perkantas, saudara. Dia ngomong begitu. Saudara, kita seringkali gak mau kasih anak kita yang terbaik ya untuk jadi hamba Tuhan ya. Maka benarlah seringkali ya ada cerita-cerita yang udah dari zaman dulu ya diulang-ulang. Tapi kalau kita dengar sekarang benar. Ada orang punya 3 anak. Anak pertamanya pinter, cakep, IP-nya tinggi, ya, sekolahnya bagus, anak IPA gitu ya, misalnya ya. Lalu bapaknya mengatakan, ini anakku pinter, cerdas, aku mau dia jadi dokter, gitu. Ya. Lalu yang kedua, anakku yang kedua ini nggak terlalu pinter, biasa-biasa saja, so-so, tapi dia ulet, dia kerja, dia tekun, dia menyelesaikan segala sesuatunya itu tuntas, gitu. Nah, kalau dia nih, aku ingin dia meneruskan bisnisku. Dia akan meneruskan perusahaanku. Nah kalau yang ketiga, aduh otaknya aja lelet. Otaknya lemot, mikir susah, main game lulu, melawan pula. Dibilangin gak bisa, disuruh berhenti main game gak bisa. Udahlah dia masuk STT aja. Jadi hamba Tuhan saja dia. Gitu-gitu. Begitu gak saudara-saudara? Kita sering tidak berpikir bahwa kita pun juga bisa memberikan anak kita yang terbaik untuk menjadi hamba Tuhan. Saya menemukan satu penelitian begini. Anak-anak muda sekarang itu memang kurang berminat terlibat dalam kehidupan pelayanan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Ini penelitian beneran. Salah satu faktornya adalah pola asuh orang tua. Orang tua tidak lagi mengarahkan anak-anaknya, memberikan inspirasi, memberikan insight, memberikan arahan bahwa kamu bisa memberikan hidupmu secara total dan terlibat di dalam pelayanan secara penuh waktu. Orang tua tidak lagi memberikan hal seperti itu. Makanya anak-anak muda menurun jumlahnya. Di gereja-gereja, anak-anak muda menurun. Minatnya kepada kehidupan rohani menurun. Keinginan untuk melayani menurun. Ini kata penelitian, ini kata data. Bukan kata saya. Sudah terlalu banyak data itu. Salah satu faktor yang kuat adalah orang tuanya tidak lagi memberikan inspirasi bagi anak-anak mudanya. Pola asuh yang tidak lagi mengarahkan mereka untuk melenturkan dirinya memberi hidup pada Tuhan. Tapi mungkin yang terjadi adalah kita, orang-orang dewasa, juga tidak melakukan itu. Kita orang-orang dewasa yang memegang erat hak-hak kita. Kita orang-orang dewasa yang memegang erat diri kita sendiri. Dan gak mau melepaskannya. Tidak mau membiarkan Tuhan melenturkan kita, menarik kita keluar. Gak mau. Saudara, maukah kita sekarang juga belajar untuk melenturkan diri kita demi Injil diberitakan? Pertanyaan ini penting sekali saudara-saudara. Sebagai gereja Tuhan, apakah Anda mau melepaskan kebebasan Anda? Ya, sehingga kita tidak memikirkan diri, tapi kalau disuruh melayani Tuhan, mau nggak jadi pengurus, jadi ini, jadi tim ini, mau. Ya, supaya jangan yang melayani itu lagi. Terlalu banyak orang yang menonton, sedikit yang melayani. Sesungguhnya setiap kita punya tanggung jawab yang besar sekali. Ini bukan urusan hamba Tuhan saja. Ini bukan urusan Musa dan cuantau-cuantau, enggak.
Ini urusan kita sebagai jemaat Tuhan. Bahwa kita harus belajar terus menerus melepaskan kebebasan kita. Melepaskan hak-hak kita, kenyamanan kita demi Injil diberitakan. Skenarionya sebenarnya sederhana kalau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, tadi saya juga ke belakang, ke rumah belakang tuh. Ya, itu kalau kita pergi ke rumah orang, lalu orang itu menyambut kita dan membawa kita masuk ke dalam rumahnya. Waktu kita mau masuk rumah, tuan rumah melepaskan sepatunya. Dilepaskan sepatunya dan kita melihat tuan rumah melepaskan sepatunya masuk ke dalam ruangan. Ruangannya bersih, lantainya bagus, sepatunya dia taruh di semikir. Apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara lakukan? Copot sepatu dong. Itu kan gak perlu dengar khotbah kan? Untuk mencopot sepatu. Gak perlu belajar kayak gimana. Saudara akan copot sepatu. Saudara gak mungkin mengatakan, saudara masuk gak copot sepatu ya, gak melepaskan sepatu. Lalu saudara mengatakan, aku pakai sepatu aja ya, ini kan negara merdeka. Aku punya hak aku pakai sepatu. Gak bisa begitu kan? Saudara juga gak bisa mengatakan, aku pakai sepatu ya, soal di rumahku. Aku tidak pernah melepaskan sepatuku. Di rumah aku pakai sepatu. Gak bisa kan? Itu rumah dia. Saudara ingin masuk ke dalam rumah itu, saudara harus melepaskan kebiasaan yang di rumah. Saudara dengan rendah hati, dengan humble, melepaskan sepatu itu. Supaya saudara bisa masuk ke rumah itu. Begitulah kita juga. Beranikah kita melepaskan kenyamanan kita? Melepaskan hak-hak kita? Bahkan melepaskan harga diri yang seringkali ketinggian itu. Supaya kita juga bisa belajar. Dan ditarik Tuhan. Menjadi lentur. Supaya Injil diberitakan. Saudara, Injil Kristus harus diberitakan. Karena orang membutuhkannya. Mereka memerlukan keselamatan. Bagaimana mungkin mereka tahu kalau kita tidak memberitakannya. Baik secara verbal, secara kata-kata, secara konsep, secara keterangan, maupun secara kehidupan kita. Waktu mereka menerima pertolongan kita, mereka sedang mengalami Injil. Waktu mereka menerima kasih kita yang tanpa batas itu, mereka mengalami Injil. Karena Injil itu bukan sekedar didengarkan, tapi dialami. Maukah kita melakukan itu, saudara? Bagaimana mungkin berita sampai kalau kita tidak pergi kepada mereka? Kalau kita tidak melenturkan diri kita, mengakomodir mereka, melepaskan kebebasan kita, melepaskan kenyamanan kita untuk menjadi segalanya bagi orang lain supaya Injil diberitakan. Kapan terakhir Anda sungguh-sungguh memikirkan, mendoakan, merencanakan secara khusus untuk memberitakan Injil bagi orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan, terlalu besar anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kami tidak boleh hanya diam-diam saja. Tuhan menyelamatkan kami bukan untuk supaya kami bisa menikmati saja. Tapi Tuhan menyelamatkan kami, mengambil kami untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Supaya Injil diberitakan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat bersungguh-sungguh. Punya kasih untuk melihat orang lain juga dapat bertemu dengan Kristus. Berikan kekuatan kepada kami untuk melepaskan, untuk menyerahkan apa yang menjadi hak kami demi kepentingan orang lain dapat menerima Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.